Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu yang mulia, alhamdulillah syukur semangat malam hari ini, sore ini nampaknya lebih ramai dari minggu yang lalu. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita keistiqomahan, semangat dalam ibadah, semangat juga nuntut ilmu untuk penyempurna ibadah kita. Karena berulang kali saya terangkan bahwa amal tanpa ilmu tak sah. Ya, sementara yang berilmu tak ngamalkan ilmunya itu gilo. Itu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, al-amal bi ghairi ilmin la yakun wal ilmu bi ghairi amalin junun. Ya. Amal tanpa ilmu tak sah. Sebaliknya berilmu tapi tak diamalkan itu gilo. Jadi kita harus berimbang antara ilmu dan amal. Tidak hanya semangat dalam beramal, semangat sembahyang, tunggat-tunggit tapi tidak disertai ilmu. Itu bisa jadi cuma sia-sia. Ya, jadi harus semangat dan disertai ilmu supaya ibadahnya benar. Sementara sebaliknya orang yang berilmu tapi tidak ngajar itu gilo. Ya, gilo kata Imam Al-Ghazali. Nah, senada dengan hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi lil jahil ay yaskuta ala jahli. Tidak layak bagi yang tidak tahu mendiamkan ketidaktahuannya. Berarti harus mencari tahu, harus belajar supaya lebih tahu, lebih jelas permasalahan hukum dan ibadah supaya bisa beramal dengan baik dan benar. Sebaliknya tidak layak juga bagi yang berilmu mendiamkan ilmunya, tak ngajar. Ya, jadi harus berimbang, ada yang belajar, ada yang ngajar. Dan orang yang belajar dan mengajar itu syarikani. Dia bersekutu. Ya, artinya sama-sama dapat ilmu, sama-sama dapat pahala, ya. Jadi dengan semakin sering ngajar, maka ilmu makin lekat. Ya, jadi ngajar tuh ilmu bukan habis. Beda cak duit 10.000 diberi ke habis. Ya kan? Tapi kalau ilmu makin sering diberikan, makin sering diajarkan akan makin ingat, ya. Oke, itu sebagai motivasi awal untuk tetap semangat belajar untuk ilmu. Baik, atas rahmat Allah kita bisa taklim pada sore hari ini. Oleh karena itu kita wajib senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Kita review dulu pelajaran minggu lalu tentang sunnah-sunnah mandi. Bisa ingat? Sunnah-sunnah mandi. Di antaranya baca bismillah, terus siwak, lanjut wudu. Jadi wudu ini banyak terbalik Mas kan? Jadi wudu pada mandi wajib itu bukan terakhir, tapi sebelum mandi wajib. Jadi pembersihan dulu, mandilah bersabun dulu, bersampo dulu, bekasakan dulu. Sudah selesai siram, bekas sabun tadi udah bersih dari sabun dan sampo, baru wudu dengan sempurna. Sudah itu baru mandi wajib. Jadi mandi wajibnya terakhir. Nah, boleh wudunya diakhirkan kalau selama mandi wajib tadi melakukan hal-hal yang membatalkan wudunya. Ya, menyentuh sesuatu yang dapat membatalkan wudu atau buang angin atau buang air lagi, nah itu kan batal wudunya. Baru boleh wudu lagi. Tapi selama wudunya tidak batal, maka tidak perlu wudu lagi. Jadi wudu itu di awal tadi. Ya, di mandi wajibnya sudah sah dan boleh dipakai untuk sholat setelah itu. Terus apa? Memperhatikan bagian leher. Karena leher kan kecil, pala besar, nyiram dari atas, ya tukok tadi lewat, tidak kena naik. Jadi langsung ke bahu, langsung ke badan. Nah, maka harus diperhatikan bagian leher. Jadi pokoknya sele-sele di awak gitu, ya, telinga ini kan banyak lipatan-lipatan, itu harus kena air semua. Alis. Nah, ini kalau cuma nyiram sekaligus baik, maka ini harus dikasih ini alis. Alis ini seringkali waktu wudu atau mandi wajib sering lalai. Ini harus kena air gitu. Nah, ya. Hidung, pinggir-pinggir hidung nih, paling banyak komedo, buang itu. Ya, air tidak langsung kena kulit, tapi kena komedo. Itu berarti tidak sampai ke kulit. Dikhawatirkan mandi wajibnya masalah. Terus apa? Rambut ya selat-selati ya sampai basah, berkeramas lah. Ya, terus dikosok dan meniga kalikan basuhan. Itu sunah-sunah dalam mandi wajib. Terus yang haram dilakukan yang belum mandi wajib, yang masih junub.
Ya, belum mandi wajib. Apa? Tawaf. Terus salat wajib dan sunnah seluruhnya haram. Ya. Terus menyentuh Al-Qur'an. Terus membawa Al-Qur'an. Lanjut. Membaca Al-Qur'an. Ya, terus di masjid. Pegawai belum mandi wajib ke masjid. Mandi wajib dulu baru ke masjid. Ya. Nah, itu. Untuk membaca Al-Qur'an bagi yang junub sepakat seluruh ulama menyatakan haram. Untuk yang belum mandi wajib, ya lagi junub, haram, tidak ada satupun ulama yang membolehkan. Orang lagi junub, nah, tengah-tengah ibu. Sini main ke sini. Geser-geser sini. Sini pegang itu. Ada geser deh. Mau ganggu nih. Ada apa-apa. Enggak pakai meja enggak apa-apa. Enggak nulis. Oke ya. Jadi untuk yang junub dan belum mandi wajib, haram hukumnya baca Al-Quran, sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Ya, untuk yang lagi junub. Nah, kecuali yang haid. Yang haid atau nifas, Imam Maliki membolehkan khusus yang hafal Quran. Mau ngulangi hafalan, takut hafalannya hilang selama haid seminggu, atau yang mungkin ada yang masa haidnya 2 minggu, kan itu kerok kalau hafalan tidak diulangi. Nah, khusus untuk menjaga hafalan, wanita haid menurut Imam Malik boleh mengulangi hafalan Al-Qur'annya, tapi niatnya ngulang hafalan dan tidak boleh nambah hafalan baru. Ya. Nah, jadi itu. Terus diam di masjid juga sepakat. Itu bahasan yang lalu sudah kita bahas. Kita lanjut hari ini ad-darsu as-sadis fit tayammum. Pelajaran yang ke-6, bab ke-6 tentang tayammum. Apa tayammum itu? At-tayammum huwa isti'malut turab fil wajhi wal yadain badalan 'anil wudu awil ghusli. Tayammum itu adalah menggunakan tanah atau debu, ya, di muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudu dan atau mandi wajib. Jadi tayamum itu menggunakan debu, penggunaan debu, ya, di wajah dan kedua tangan sebagai pengganti wudu atau mandi wajib. Penggunaan debu di wajah dan kedua tangan sebagai pengganti dari wudu atau mandi wajib. Jadi tayamum itu pakai debu, pakai tanah. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh pakai yang lain. Jadi misal tanah itu bercampur dengan tepung, sagu, gandum, ya, maka tidak sah. Jadi harus murni pakai debu, pakai tanah. Tapi ulama kontemporer berpendapat lebih luas lagi karena diyakini setiap tempat itu ada debu. Ya kan? Dinding ini catnya bersih ini, catnya warna-warni, ada debu ini. Ya kan? Apalagi kaca itu kan kejengoannya no. Tak dilap ya. Bahkan di mobil, di pesawat diyakini setiap tempat itu ada debu. Oleh karena itu ulama kontemporer berpendapat pokoknya boleh tayamum itu di manapun. Tapi kalau misalnya dalam kondisi normal gitu di tanah seperti ini di darat, tentu harus tayamum menggunakan tanah langsung, debu langsung. Maka kalau di kendaraan seperti di pesawat kan tidak mungkin bawa tanah ke pesawat ya. Nah, maka boleh. Itu sifatnya juga darurat di kursi yang di depan gitu ya. Itu boleh. Nah, tapi ada satu yang saya belum tahu juga alasannya kenapa dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatu karya Syekh Wahbah Zuhaili di sana disebutkan haram tayamum menggunakan debu masjid. Ya, sayang tidak dijelaskan alasannya kenapa. Jadi kalau tayamum itu tidak boleh dengan debu masjid, apalagi dalam masjid itulah, langsung ke tembok masjid tidak sah. Ya, debu tanah masjid. Tapi saya berpikir bahwa mungkin saking ulama itu saking hati-hati, ya tidak boleh basing-basing dengan urusan masjid itu. Debu masjid lagi tidak boleh diambil, tidak boleh dipakai untuk tayamum apalagi isinya itu. Kan ada yang kadang-kadang ringan-ringan saja ya. Bawa apa-apa yang ada di masjid, mentang-mentang pengurus misalnya, wah hati-hati ya. Debunya lagi tidak boleh. Tayamum menggunakan debu masjid haram. Keterangan Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatu.
Terus ini juga harus dipahami bahwa tayamum tuh badal. Badal tuh pengganti, bukan ibadah inti. Dia sifatnya cuma pengganti. Kalau pengganti kan hanya dalam waktu-waktu tertentu. Darurat mai. Tidak boleh tayamum tiap hari. Ya. Jadi tidak boleh dipakai tiap hari. Kecuali memang daruratnya tiap hari ini kan. Tak kado ada darurat tiap hari, uzur tiap hari. Yang namanya uzur tuh pasti sesekali. Kalau tiap hari bukan uzur, hobi namanya. Ini tiap hari izin, Ustaz izin, sebulan izin, setahun izin. Bukan izin itu, tak galak lagi belajar namanya kan. Nah, sama dengan itu tayamum juga tiap hari tayamum. Tak nemu banyu terus. Wah, tak lemah awak Jadi dia badal, pengganti. Nah, baik pengganti wudu ataupun pengganti mandi wajib, tayamumnya sama. Jadi tidak beda ya. Tidak beda. Jadi misalnya kita harus mandi wajib karena junub, maka tayamumnya sama. Ya, tayamum pengganti mandi wajib sama persis dengan tayamum pengganti wudu. Karena ada cerita zaman sahabat dulu, ada 2 orang sahabat yang sama-sama harus mandi wajib karena junub, ya kan? Nah, satu sahabat tayamumnya tayamum biasa, ya. Jadi mengusap muka dengan debu sama tangan dengan debu. Sahabat yang satu dia mikir, itu kan pengganti wudhu kata dia. Kalau aku nih junub, ya harus mandi wajib. Jadi akhirnya dia berijtihad sendiri. Dia berpikir berbeda. Akhirnya dia guling-gulingan di pasir. Dia guling-guling di pasir dengan berkeyakinan bahwa beda antara tayamum pengganti wudhu dengan tayamum pengganti mandi wajib. Jadi dia guling-gulingan di pasir. Dikabarkanlah 2 cerita ini kepada Rasulullah. Rasul pun tersenyum. Ya, akhirnya Rasulullah memberikan penjelasan hukum bahwa sama saja. Tayamum pengganti wudhu dengan tayamum badal dari mandi wajib sama caranya. Tetap mengusap muka dan tangan saja. Bukan memandikan badan kita dengan debu, dengan pasir, enggak. Ya, gitu. Sama baik. Asbabut tayamum. Sebab-sebab kita boleh tayamum. Alasan boleh tayamum. 1. Al-awwal faqdul ma'. Tidak ada air. Musim kemarau. Tidak ada air. Atau musim apa? Tidak kemarau sih sebenarnya. Cuma kita tidak kati air andalan selain pam. Pam tak hidup. Janganlah pam tak hidup rame Facebook tuh. Ya, rame di Facebook, rame di grup WA, pam tak hidup. Biasanya Facebook tuh lah yang rame. Nah, jadi ketika air tidak ada, maka boleh tayamum. Tapi tidak boleh langsung, cari dulu. Jadi begitu tidak ada air di rumah, harus cari dulu, ada ijtihad, ada upaya untuk mencari air. Jalan ya ke timur, ke barat, ke utara, selatan sebanyak 40 langkah paling tidak ya. Udah nyari, ada ikhtiar. Ya kalau rumah kita dekati mungkin rumah tetangga ada. Beresan, minta, minjem, jika perlu sampai beli. Itu ada ikhtiar. Jangan mentang-mentang di rumah dekati air walaupun semir langsung tayamum. Itu udah ada ikhtiar sama sekali. Iya, penyungkan itu. Jadi ikhtiar dulu. Minta, ya kan, beresan, minjem, cuma naik semir 2 emir kan tidak jadi masalah minta dengan tetangga. Ya, apalagi tetangga dulur dewek misalkan, biasa baik. Ya. Nah, jadi ada ikhtiar untuk mencari. Ketika memang tidak kati, aduh. Tapi untuk kita Indonesia aman. Indonesia ini aman ya, walaupun kemarau kita alhamdulillah masih ada air. Yang masalah itu kan di Timur Tengah atau di daerah Afrika itu yang salah. Ya, seperti di Lebanon. Itu mandi 2 hari 3 kali, 2 hari sekali mandi. Itu udah bagus di sana. Kita ini mandi 3 kali sehari. Indonesia ini boros air kan. Di sana itu syukur nian paca seminggu itu mandi 2 kali. Udah hebat itu. Ya. Cuma kalau kita di Mekah lemah. Walaupun tidak mandi tidak berubah. Ya, badan tidak berubah. Tapi di tanah haram, di Mekah, Madinah, di komplek tanah haramnya itu seminggu tidak mandi tidak berubah. Tidak mampu bawa. Tidak busuk. Makanya Rasul sangat dalam hadis kan disebutkan ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi setiap hari Jumat itu ditekankan bagi yang sudah
udah besar, udah dewasa untuk sholat Jumat. Di sana tuh seminggu sekali ternyata mandi. Tapi khusus yang berada di komplek tanah haram. Kalau sudah di luar tanah haram, itu sama kayak di Indonesia. Mandi pagi, siang lah berkeringat dan berubah. Ya. Tapi di tanah haram, di Masjidil Haram itu, walaupun tak mandi 2 hari 3 hari, baju tak berubah, tak dakian, tidak bau. Nah, itu ya kemuliaan tanah suci itu yang luar biasa. Oke, tidak ada air ya syarat pertama, tapi harus upaya dulu. Ketika sudah berupaya masih tidak ada juga, minta tak baca, beresan tak boleh, meli tak kati, boleh tayamum. Jadi bukan langsung begitu tidak ada air langsung tayamum, cari dulu. Tak kati di rumah mungkin di masjid, ya sholat di masjid, wudhu di masjid, ada ikhtiar. Ya gitu. Yang kedua, wathani ihtiyajuhu li'atashi hayawanin muhtaramin. Yang kedua, air ada, tapi dibutuhkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya. Air itu ada tapi dikit, cuma cukup untuk makan minum kita, ya, atau untuk minum hewan peliharaan kita. Bayangkan ya, dalam Islam hewan pun jadi kebutuhan hewan kita, peliharaan kita itu menjadi pertimbangan untuk kita boleh tayamum. Ini artinya bentuk penghargaan yang luar biasa dalam ajaran Islam. Ya, jadi untuk minum sapi kita itu pun diizinkan. Jadi air mungkin cuma sedrom, cukup untuk kita masak minum sehari-hari, dan minum engonan kita, sapi kita, kambing kita, ayam kita, itu jadi pertimbangan. Jadi kalau ada air tapi dikit, cukup untuk kita dan kebutuhan hewan peliharaan kita, maka sudah membolehkan tayamum. Jadi tidak mesti harus airnya zong sama sekali ya, setetes muda hati, enggak. Ada tapi dikit. Ya, hanya cukup untuk kita dan hewan peliharaan kita, sudah boleh kita tayamum. Jelas itu yang kedua? Yang ketiga, watsalis khauful marad min istimalihi. Karena sakit. Karena sakit yang tidak boleh menggunakan air. Jadi tidak seluruh sakit. Kalau sakit kena jerawat, kena bisul, tidak ada hubungan itu. Ya. Sakitnya sakit pinggang misalnya kan? Ya. Tidak ada hubungan dengan penggunaan air. Jadi sakitnya mungkin luka yang ketika terkena air akan tambah parah lukanya. Ya. Nah, jadi sakit-sakit yang langsung berhubungan dengan ketika sakit tadi terkena air tambah parah. Sakit seperti ini yang baru boleh tayamum. Tapi kalau sakit yang lain enggak. Ya, gitu. Jelas? Ini 3 alasan. Tidak ada air sama sekali. Air dikit tapi digunakan untuk kita sehari-hari. Kita kan nak minum juga. Ya gitu. Nah, maka dalam kondisi air yang ada tapi dikit ini, ulama berfatwa, bisa dibaca dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adilatu, 10 jilid kitab itu. Jadi ketika air ada tapi dikit, ya, lagi di masjid misalnya, yang nak wudhu banyak, air sedikit, maka wudhunya hanya ambil yang wajib saja. Ya, wudhu hanya ambil yang wajib saja. Berarti cuma apa? Muka, tangan, kepala, sama kaki. Itu pun hanya sekali basuhan. Lebih dari sekali basuhan atau yang sunnah juga dipakai dalam kondisi yang darurat tadi, hukumnya haram. Jadi kalau ditanya ada tak wudhu yang haram? Ada. Kapan? Wudhu pada air jumlahnya hanya sedikit, sementara yang wudhu itu orang banyak, ya, tapi dia wudhunya basuh lebih dari sekali. Ya, dan yang sunnah juga dipakai. Jadi ada sunnah yang haram. Gitu. Paham? Jadi air dikit, kita wudhunya lengkap nih, mulai dari telapak tangan, seluruhnya dipakai, terus 3 kali galu. Padahal air dikit, yang nak wudhu banyak. Haram wudhunya lebih dari sekali basuhan itu. Karena wudhu itu 3 kali basuh itu, yang wajib itu yang pertama. Basuhan yang wajib itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu sunnah. Maka ketika darurat ambil yang wajib saja, yang sunnah tinggalkan. Darurat. Yang salah itu kondisi normal sunnah ditinggalin. Ya, air banyak, sakit tidak. Ya kan? Sungkan. Nak wudhu, apalagi wudhu subuh ya kan? Itu ngambil yang wajib baik. Nah, akhirnya alasan dingin tidak menyempurnakan wudhu. Nah, itu makruh. Hukumnya makruh. Arti makruh itu wudhunya sah tapi tidak dapat pahala.
Ya. Jadi dalam kondisi normal sunnah dikerjakan. Yang wajib ya apalagi biar sah. Tapi dalam kondisi tidak normal, maka ambil yang wajib saja. Basuhan yang wajib dan cuma sekali basuh. Masuk 2 kali, masuk 3 kali, haram ketika air jumlahnya dikit. Sementara yang mau wudu orang banyak. Ya gitu. Baik, sebelum kita lanjut ada pertanyaan. Tentang ini atau hal lain boleh. Jadi alasan boleh tayamum, tidak ada air ada tapi dikit, ya. Terus sakit. Oke, kita lanjut. Kati berarti kan? Kati telah jelas atau masih bingung? Mungkin caranya Ustaz, Ya, caranya kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan dulu di bahasan ini baru kita praktek. Furudut tayammumi, rukun tayamum. Rukun tayamum. Berarti kalau rukun itu wajib. Fardu tayamum, rukun tayamum. Furudut tayammumi khamsatun, ada 5. Ya, rukun tayamum ada 5. 1 al-awwal naqlut turab. Memindahkan tanah atau debu. Mindahkan tanah ini maksudnya bukan ngangkut tanah Tangan kita tepukkan ke tanah, ke debu. Itu maksud pindah ke tanah, itu bukan ngangkut tanah, ya, merengkam tanah, ngamur ke gerai, bukan, ya. Jadi tangan kita begini, ya, terbuka, mansyurah, mabsutah, terus tepukkan tangan kedua telapak tangan kita ke tanah secara langsung. Tangannya jangan rapat nian, jangan renggang nian. Ya, biasa baik. Nah, tepakkan ke debu, itu maksud naqlut turab itu. Ya, dua-duanya barengan. Ya. Dua-dua naruh ke tangan ke debu langsung ke tanah langsung. Kalau kita tayamumnya di rumah misalnya karena sakit, ada yang ngambil tanah. Ya, misalnya badai nampan, ya kan? Cukuplah untuk 2 kali tepuk kan? Sekali tepuk. Ya, 2 kali tepuk. Nah, jadi agak lebar dikit. Jangan piring sekok, kalau nak piring 2 piring berarti tanah tadi. Ya, karena tidak boleh satu tanah itu, areal tanah itu ditepuk 2 kali. Itu jadi mustakmal tanahnya. Jadi agak lebar dikit, nampan lah, nampan itu kan agak lebar seperti ini. Nah, untuk nepuk sekali di sini, sekali di sini. Tidak boleh diulang. Karena berarti mustakmal, debu terpakai tidak sah. Dipakai tayamum. Itu yang pertama, nepuk, naqlut turab, ya, memindahkan tanah ke muka dan tangan nantinya. Yang kedua, rukun tayamum adalah an-niyatu, niat. Niat. Nah, niat tayamum. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Itu yang panjang. Kalau di kitab Ad-Durusul Fiqhiyah ini pendek. Kita biasanya nak milih yang pendek-pendek kan? Nah, yang pendek ini mudah ngapalnya. Nawaitu istibahata fardis sholati. Nah, itu niat paling pendek. Sah. Nawaitu istibahata fardis sholati. Nawaitu istibahata fardis sholati. Nawaitu istibahata fardis sholati. Ini niat yang paling pendek. Cuma kalau kurang puas dengan yang ini, yang biasa kita pakai. Apa yang biasa dipakai? Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Nah, itu baru lafaz, belum niat ya. Seingat bahasan kita kemarin, niat mandi wajib, ya, niat sholat. Pengucapan niat itu belum niat. Pelafalan niat belum niat. Karena niat itu fil qalbi, di hati. Kalau di lisan baru ucapan. Niat itu di hati. Maka menurut ulama dalam mazhab Syafi'i, niat itu dua, di lidah diucapkan, di hati ada niat.
Kalau cuma di lidah belum sah. Kalau hanya di hati sah. Ada kati kala lidah dan ucap, hati tidak nyebut niat. Tambah tak sah. Jadi yang satu dua macam. Hanya di hati saja. Aku niat tayamum ya untuk bisa sholat karena Allah. Atau di hati. Ya, itu sah. Yang kedua, diucapkan dulu niatnya, nawaitunya, sudah itu dalam hati ada niat. Itu sah. Kapan masang niat? Wa takunu 'inda wad'il yadain. Ya, bukan sini. Tidak disebut di sini. Kapan masang niat? Waktu mengusapkan debu ke muka. Ya, di sini tidak disebut ya. Jadi niatnya dipasang di dalam hati ketika mengusapkan debu ke muka. Itu masang niatnya. Berapa itu? Pindahkan tanah. Yang kedua, niat. Yang ketiga, wa takunu 'inda wad'il yadain 'ala turab. Memindahkan debu tadi ke muka. Terus ke tangan sampai siku. Jadi muka ya, terus yang kedua sampai tangan sampai siku. Yang terakhir tertib. Itu rukun tayamum. Jadi memindahkan debu, berniat, terus memindahkan debu tadi ke muka, terus ke tangan, yang terakhir tertib. Oke, sekarang kita praktek. Jadi kalau pakai adab-adabnya dari awal ya sunnah baca ta'awuz, baca basmalah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tangan kita dalam kondisi terbuka, bukan menggenggam, bukan nak ngoco, terbuka. Nah, tepukkan tangan kita di tanah, di debu. Terus angkat ya, kalau masak tuh ditiriskan ya. Nah, ya, jangan dikecing-kecing itu nyemur kurang ya. Boleh begini. Ini tujuannya menipiskan debu. Atau gini. Yang penting tipis. Cuma jangan itu kena orang kaki. Ya, jadi untuk menipiskan. Karena ini hanya badal, tujuannya bukan ngusap muka kita dengan debu sebanyak-banyaknya, hanya ala kadarnya saja. Jangan tidak baik. Ya, sudah ditipiskan debu, jangan sampai terlalu banyak. Usapkan ke muka dari atas. Nah, sambil mengusapkan masang nih. Ya, jadi harus barengan. Antara mengusapkan, menyapukan debu ke muka sambil masang niat itu harus barengan. Jadi tangan mengusap, ya sekali lewat saja. Jangan, tidak perlu seperti itu ya. Cukup dari atas ke bawah sekali lewat sambil masang niat. Di hati apa niatnya? Aku niat tayamum agar bisa sholat atau supaya bisa sholat karena Allah. Cukup itu niat dalam hati. Yang bahasa Arab tadi hanya pelafalan, di awal diucapkan. Jadi sudah auzubillah, bismillah, baca nama itu tadi. Nah, itu belum itu. Itu baru apanya itu? Susunan acaranya. Belum acara resminya. Nah, nanti intinya ketika mengusapkan ke muka, sambil tangan mengusap, menyapu muka dengan debu yang ada di tangan tadi, dalam hati kita masang niat. Aku niat tayamum supaya bisa sholat karena Allah. Itu niat yang wajib, harus ada. Oke, sudah selesai. Cukup sekali, bukan 3 kali ya. Atau ngeraup debu, pindahin. Bukan bebedak. Iya. Gitu. Udah. Yang kedua, ya, pindah nepuknya, jangan di tempat yang sama. Harus pindah ya. Nah, geser ke sebelahnya. Ya, geser sebelahnya, tepuk lagi, tipiskan lagi. Inti jangan di tempat yang sama, karena tempat yang sama itu sudah mustakmal debu. Oke. Tipiskan lagi, ya begini atau begini, ya. Nah, terus usap tangan kanan terlebih dahulu dengan tangan kiri, ya. Objeknya ini tangan kanan, subjeknya ini pelakunya nih. Nah, mulai dari ujung jari,
sampai ke siku. Ya. Terus bagian dalamnya ke sini, jangan ke sini. Ya, ke ujung ke jempol. Ke jempol ya, jempol bagian atas. Jangan ke dalam. Ngapa tidak boleh ke dalam? Kan debu di tangan kanan nanti akan digunakan menyapu tangan kiri. Kalau langsung ke gini, mustakmal. Terpakai debunya. Ya, tidak sah dipakai ngusap. Nah, bagaimana kalau terlaju? Berarti tangan ini tadi nepak lagi. Ambil debu baru. Kalau terlanjur. Karena tidak sah digunakan lagi. Kalau terlanjur begini. Oke ya. Jadi dari ujung tangan kanan sampai ke siku, naik lagi ke atas. Nah, ini awas, jangan gini. Cukup sama ini ke sini. Nah, oke. Gitu. Terus selanjutnya tangan kanan ngusap tangan kiri. Oke. Nah, untuk yang terakhir boleh. Yang terakhir boleh, nanti diginiin. Biar selah jari pun terkena debu. Sudah, selesai. Baca doa, sudah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Itu. Selesai tayamumnya. Cuma dua, muka sama tangan. Nah, hati-hati tadi. Jangan langsung begini. Ini dulu. Ya gitu. Seandainya terlanjur, berarti tangan ini tidak sah dipakai, nepak lagi di tempat yang berbeda. Jangan samu. Kalau samu berarti mustakmal. Arti mustakmal sudah terpakai. Debu mustakmal sama dengan air mustakmal. Tidak boleh dipakai toharoh. Tidak sah toharoh. Gitu. Jelas sampai di situ? Ada pertanyaan? Ini namanya betanya. Kalau sudah wudhu tuh kadang tuh aku pakai bacanya yang subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa berkata? Sunnah. Jadi sebenarnya doa sudah wudhu tuh banyak. Sangat banyak. Cuma kan yang terpakai yang biasa. Jadi kalau mau dipakai amalnya tidak sudah lagi. Jadi yang sunnahnya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu sunnah yang pertama. Itu sebenarnya terpisah. Cuma oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, nah itu yang kitab merah itu kitab Al-Adhkar yang paling atas, ya. Itu kumpulan zikir dalam seluruh ibadah. Seluruhnya ada di kitab Al-Azkar itu. Jadi oleh beliau yang paling afdol kalau sanggup digabung kali. Jadi yang pertama syahadat. Yang kedua ditambahi yang Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin itu doa. Nah, yang biasa kita pakai kan dua macam ini. Boleh ditambah juga dengan doa kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lah tiga macam tuh doa wudunya. Ya. Boleh juga ditambah dengan surah Al-Qadar 3 kali. Banyak kan ada surah lagi. Kalau enggak dipakai kalau inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai habis. Gitu. Masih ada lagi. Ada 5 macam kalau enggak salah. Cuma saya ada karena jarang dipakai jadi lupa. Jadi bukan hanya boleh sunnah. Nah, khusus surah Al-Qadar tadi, kalau kita sudah wudu atau sudah tayamum, baca surah Al-Qadar, maka kalau kita wudu khususnya, setiap tetesan air wudu gitu tadi, maka sunnah dibiarin ya, sudah wudu itu, tidak sunnah dilap, dibiarin saja. Kalaupun ngelap jangan pakai kain, habis. Cukup dilap pakai ya, tangan kita, berarti masih ada kan airnya. Nah, setiap tetesan yang netes dari air yang masih nempel di anggota wudu gitu, di muka, di tangan, di kepala, setiap tetesan itu kalau kita bacakan surah Al-Qadar, maka Allah ciptakan satu malaikat, yang malaikat itu beristighfar kepada Allah untuk dosa kita diampuni Allah. Setiap tetes. Kalau netes 5 malaikat. Kali berapa kali wudu kita setiap hari. Jadi kita macalkan malaikat. Kita punya khodim dari malaikat. Ya, nah, itulah sunnahnya tidak dilap. Dan sunnahnya baca surah Al-Qadar. Jadi panjang amalan sudah wudu itu. Kalau nak dipakai kali. Ya. Jadi sunnah. Pakai doa kafaratul majlis. Bukan cuma habis taklim doa itu dibaca. Sudah wudu pun sunnah. Jarang kan yang pakai itu ya? Atau baru tahu ya?
Bukan hanya untuk nutup majelis doa itu, untuk sudah wudhu pun boleh dipakai. Sunnah bukan boleh. Ya, sunnah itu di atas boleh ya. Oke, ada lagi? Boleh hal lainnya. Kan kalau apa pakai jilbab tuh majikan, tapi masih ada orang keluar yang pakai jilbab tuh, mana cara ngomongin biar tidak tersinggung. Jilbab. Ya, susah ngomongin orang deh. Aku lagi susah juga, apalagi orang deket, orang yang lebih senior dari kita. Jadi caranya mungkin tidak ngomong langsung ya. Jadi ajak kawan ngobrol, tapi bahas tentang itu. Di dekat beliau itu. Ya harapan kita dia dengar. Jadi tidak ngomong langsung. Jadi untuk orang-orang yang lebih senior dari kita itu kan biasanya lebih mudah tersinggung ya. Orang itu makin tua, makin mudah tersinggung. Yo. Nah, tanyalah yang pernah ngurus orang tua. Itu dikit biasa lagi tuh. Oh, dia mudah perasa ya. Mudah merajuk. Itu memang orang tua itulah. Laki bini itulah juga itu makin tua makin mudah merajuk biasanya kan. Jadi caranya jangan ngomong langsung. Jadi ajak kawan ngomong, diskusi, saling tanyalah. Padahal tujuannya ke sana kan? Ngobrol biasa. Nyindir gitu nah. Tapi jangan nyebut namanya. Singgung nih, Cak ngomongnya aku kamu tuh kan. Jadi ngobrol biasa atau mungkin kalau tidak bisa ya download ceramah tentang itu yang video-video pendek ya kan. Nanti setel. Harap beliau dengar agak kuat dikit. Nah, itulah caranya paling. Kalau ngomong langsung jarang yang sanggup. Ya, gitu caranya. Cara halus, kita ngomong, diskusi dengan orang lain atau kita setel kaset tadi. Video tadi. Itu. Tidak apa-apa asal bukan kita langsung yang ngomong ya. Beliau merasa sendiri. Nah, itulah kata Nabi kan ada hadis tuh. Di akhir zaman nanti akan ada wanita-wanita yang pakai baju tapi telanjang. Itulah yang dimaksud. Jadi bajunya ketat, tipis. Ya baju adiknya SD dia mahasiswi kan dipakainya. Apa dah ya kan? Ya tak lama. Jadi itu belum sempurna menutup auratnya. Ya, belum sempurna. Oke, kita lanjut. Syarat sah tayamum. Tadi rukun, ini syarat sah. Syarat sah tayamum. Satu, qasdut turab, sengaja menggunakan debu. Jadi harus sengaja, bukan tak sengaja tayamum. Tayamum tak sengaja tak sah, harus sengaja. Ya, sengaja menggunakan debu. Yang kedua, ayyakunat turab tahuran, debunya suci. Ya, menggunakan debu yang suci. Artinya kalau kita tahu tanah itu debu itu pernah dibaringi anjing. Ya. Atau ada kotoran binatang di situ. Maka tidak boleh. Uyan mulu kan. Lah tahu ada kotoran tai kucing misalnya kan. Tidak boleh ya. Jadi harus yakin debunya suci. Yang ketiga, ats-tsalis ayyakuna tayammum bi darbatain. Darbatin lil wajhi wa darbatin lil yadain. Nah, yang ketiga, hendaklah tayamum tadi dengan dua tepukan. Tepukan pertama untuk wajah, tepukan kedua untuk tangan. Jadi tidak boleh langsung sekaligus satu tepukan untuk muka dan tangan. Itu tidak sah karena sudah mustakmal. Jadi untuk muka satu tepukan, untuk tangan satu tepukan. Oke, sebelum saya lupa. Untuk tangan tadi kalau Syafi'i sampai siku ya. Tapi ada mazhab lain dia hanya sampai pergelangan tangan. Nah, itu bukan Syafi'i. Ya, tapi sah kalau yakin dengan mazhab itu. Hanya sampai. Jadi dikitnya ya sini ada, ini dikitnya ya. Nah, itu ada. Mazhab selain Syafi'i. Kalau Syafi'i sampai siku, sama dengan wudu.
Jadi ada dua pendapat. Taib yang berikutnya yang keempat, warabi ayyakuna tayammum ba'da dukhulil waqti. Tayamum itu harus setelah masuk waktu. Setelah masuk waktu baru tayamum, masuk waktu sholat. Sudah azan sholat. Berarti tidak boleh tayamum sebelum masuk waktu, tidak sah. Ya. Jadi sudah azan sekarang, sudah azan misalnya. Ya, ada azan maghrib mungkin ya, misalnya kita contohkan. Nah, kita baru boleh tayamum itu pun setelah mencari air, ya. Ndak kati baru boleh tayamum. Jadi tidak boleh setengah jam sebelum masuk waktu sholat sudah tayamum lebih awal. Tidak boleh. Kecuali wudu. Kalau wudu bagus. Kata di Baikir Subuh di ayat Senggeris tadi kami subuhan saya bahas tentang orang yang datang ke masjid itu ternyata terkait dengan wudunya. Jadi nanti di akhirat akan dibangkitkan, ada orang yang dibangkitkan itu cahayanya terang bagaikan bintang. Ternyata dia di dunia dulu, ya ketika azan dikumandangkan, dia tinggalkan gawe dunianya, ya dagangnya tutup dulu, ya dia ke masjid dulu. Dia langsung wudu, dengar azan langsung wudu. Maka orang yang seperti ini nanti di akhirat dia bagaikan cahaya bintang mukanya. Jadi masih ada cahaya kan? Daripada gelap sama sekali. Nah, terus datang rombongan kedua di padang mahsyar itu. Mereka terang bagaikan cahaya bulan purnama. Ternyata mereka waktu di dunia dulu, begitu azan dikumandangkan, sudah wudhu lebih dulu. Ya, misalnya setengah jam lagi azan nih. Udah langsung wudhu. Jadi nunggu azan itu sudah wudhu. Maka dia bagaikan cahaya bulan purnama. Terus yang ketiga lebih terang lagi. Muka mereka bercahaya bagaikan matahari. Silau ngawasinya, saking terangnya. Siapa mereka? Ternyata mereka adalah orang yang ketika azan dikumandangkan sudah di masjid. Berarti sudah wudhu. Udah wudhu lebih awal, nunggu azannya di masjid, bukan di rumah. Nah, mereka bagaikan cahaya matahari. Itu untuk wudhu berlakunya. Untuk tayamum, tidak boleh. Harus sudah masuk waktu. Jelas? Yang kelima, wal khamis, ayyakuna likulli fardin. Satu tayamum hanya boleh untuk satu salat fardu. Sekali tayamum hanya boleh untuk satu salat fardu. Untuk maghrib tayamum. Untuk isya nanti tidak boleh tayamum maghrib tadi. Harus tayamum baru untuk salat isya. Walaupun belum batal. Ya, belum buang air, belum buang angin, tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan wudhu, tapi untuk sholat baru, tayamum baru. Kalau wudhu enggak, ya sah sampai belum batal. Makanya banyak para ulama, diantaranya Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lain, itu wudhu sholat subuhnya adalah wudhu sholat isya. Bayangkan. Banyak. Kalau kita baca kitab-kitab para ulama, diantaranya baca kitab Iqamatul Hujjah yang tadi sempat saya bahas di Majelis Ta'lim Ibu-Ibu Darussalam Sri Cinta. Itu di kitab itu banyak dikisahkan hebatnya ibadah para ulama gitu dulu. Ada yang sholat subuhnya masih wudhu sholat isya. Artinya dari isya ke subuh wudhunya tidak batal. Dan itu artinya juga tidak tidur. Ibadah Pak Ibe. Saya tidak sanggup itu. Ada yang sanggup mungkin? Ya, kalau tidur kan wudhu batal, berarti beliau tidak tidur. Dan juga berarti semalam-malaman itu dari isya ke subuh tidak buang air. Tidak kentut, tidak kemek. Kenapa? Wajar, banyak puasa. Kalau gitu banyak makan, dengar-dengar ke belakang. Masya Allah. Ya, jadi ibadah kita ini jauh nian masih dibandingkan para ulama kita salafun saleh ya gitu. Jadi kalau wudhu walaupun sampai subuh silakan asal tidak batal. Tapi tayamum walaupun belum batal ya harus tayamum baru untuk satu sholat fardu. Jadi satu tayamum, satu sholat fardu. Tapi boleh untuk sholat sunnah sebanyaknya. Nah gitu beda ya. Untuk sholat sunnah boleh sebanyaknya. Ya, atau sudah sholat sunnah tadi mau ngaji baca Al-Quran boleh. Bejus-jus silakan. Nak khotam 30 juz lajulah dengan tayamum tadi. Asal tahan ya kan. Untuk tahan ya 30 juz jadilah. Senak banyak tu lah ya. Senak galau-galau. Jelas? Jadi satu tayamum, satu salat fardu. Yang keenam, syarat sah tayamum adalah wasadis ayyakuna ba'da
at-taftish anil ma' fil waqti in kana tayammum li faqdihi. Nah, yang keenam syarat sah tayamum adalah kalau tayamumnya karena tidak ada air, maka harus mencari dulu. Yang tadi sudah saya bahas di awal. Harus mencari air dulu. Tidak boleh langsung tayamum. Setelah mencari, masih tak kati. Berasan, tak dapat. Meli, tak diberi. Ada yang model itu kan? Ya, minta tak diberi. Meli, tak galak. Tak galak dibayar. Oh, pelitnya memang itu ya. Nah, kalau memang situasinya sudah seperti itu, boleh tayamum. Terus kalau ada kasus di sini disebutkan, man lam yajid ma'an wala turaban shalal fard bila wudu'in wa ada. Kalau ada air ada, debu ada, ya kan? Tapi tak galak wudu, akhirnya pilih tayamum karena alasan dingin misalnya. Pagi-pagi tak sanggup nak mandi, wajib. Tak sanggup nak wudu, dingin. Kayak pagi tadi pun dingin betul itu pagi tadi. Padahal hujannya sore dan malam dikit ya. Tapi waktu berangkat ke Ayak Senggeris jam 4 fajar tadi, itu kan dingin. Nah, misalnya tidak sanggup karena dingin, akhirnya pilih tayamum karena dingin. Padahal air ada. Sah tak tayamumnya? Sah. Tapi sholatnya masih wajib diulangi. Sama dengan tidak. Tapi untuk menggugurkan kewajiban sah. Nah, tapi setelah kondisi normal, tidak dingin lagi, dia tetap wajib wudhu dan sholat diulangi. Sholat subuhnya tadi. Ya, sama dengan tidak, berarti kan, nah itu. Sama dengan tidak. Nah, terus kalau misalnya cuaca dingin, ya, jangan pilih tayamum. Tetap wudhu, tapi boleh manaskan air. Ya, kayak subuh tadi kan dingin, tidak sanggup, airnya terlalu dingin ya, maka pakai air panas. Ya, sah wudhu menggunakan air yang hangat, tapi jangan hangatnya letup, motong, hangat-hangat kuku ya. Atau sebaliknya, cuaca sangat panas. Ya, kalau wudhu tuh tidak nyaman kan? Akhirnya kita pakai air dingin. Ya. Air es. Asal tidak dicelok air itu boleh. Ya, jadi wudhu menggunakan air dingin yang sedang atau air yang panas yang sedang, suam-suam kuku itu sah. Ya. Yang tidak boleh terlalu panas atau terlalu dingin. Terakhir untuk hari ini kita bahas palangan habis kelar tayamum ini yang batalkan tayamum. Cuma 3. Yang membatalkan tayamum itu ada 3. 1, segala yang membatalkan wudhu berarti membatalkan tayamum. Segala yang membatalkan wudhu otomatis membatalkan tayamum. Masih ingat yang membatalkan wudhu? Nah, ini ngulang nih. Keluar segala sesuatu dari 2 jalan. Jalan depan, jalan belakang. Berupa apapun. Walaupun emas yang keluar. Kalau dari belakang. Apalagi emas kuning busuk ya. Batal. Keluar angin. Batal. Ya. Keluar cacing yang cacingan. Batal. Jadi setiap pembatal wudhu berarti pembatal tayamum. Apalagi yang membatalkan wudhu? Sentuhan laki perempuan yang bukan mahram. Tapi kulit ketemu kulit. Kalau sama-sama pakai surum tangan atau salah satu pakai surum tangan, pakai pelapis tidak batal. Yang langsung kulit ketemu kulit, itu yang batal. Kalau misalnya di mobil, kadang-kadang kita naik angkot ya, kan bersakan laki perempuan, masing-masingnya pakai baju, ya, itu tidak batalkan wudhu. Karena dia pakai pelapis, pakai baju. Ya, nah, yang batal kulit ketemu kulit seperti ini. Ini yang batal. Ya langsung kulit ketemu kulit. Apalagi hilang akal. Lakar karena tidur, karena mabok, karena pingsan, itu membatalkan wudu. Berarti juga membatalkan tayamum. Apalagi? Nah, ya menyentuh kemaluan. Punya sendiri atau punya wong. Batal. Waduh. Ya, termasuk misalnya memandikan anak kecil. Ya kayak itu masuk contohnya. Ibu-ibu mandikan anaknya, jangan sampai menyentuh itu kalau mau wudunya tidak batal. Itu maksud punya orang itu. Iya. Nah, bagaimana dengan menyentuh mayit? Ini sering ditanyakan. Tadi juga di Cinta ditanyakan. Menyentuh mayit batal tidak wudu? Misalnya suami istri itu kan batal wudu ya. Nah, ketika pasangannya meninggal, dia mau mencium untuk yang terakhir kalinya, lalu sudah dimandikan, itu batal tidak?
Wudhu sang mayit tidak batal. Yang batal wudhu yang hidup. Ya. Kalau wudhu yang si mayit batal, alangkah repotnya wudhu lagi, padahal sudah dibajui, dikafani ya. Jadi yang batal kalau mayit dengan yang hidup yang batal, mayit tidak batal. Apa lagi? Kalau di permasalahan memang misalnya terakhir kali ada lo waktu di sana tuh kan dia nak nyium bininya kan? Boleh. Dia orang ada dapur dia udah dibudui aja. Boleh. Orang mah Iya. Iya. Boleh. Karena itu terakhir, ya. Istri itu kan bahkan dia boleh memandikan jenazah suaminya. Apalagi mencium, mandikan lagi boleh. Itu paling afdol malahan. Suami yang meninggal, istri yang memandikan ataupun sebaliknya. Karena laki bini itu kan kata resio lagi. Wong tua masih ada jarak. Dulur masih ada jarak, tapi suami istri itu tidak berjarak lagi. Makanya lebih afdol itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika meninggal, beliau memandikan istrinya sendiri dan itu dia wasiatkan. Beliau wasiatkan gitu. Itu paling afdol. Oke. Nah, jadi setiap pembatal wudu adalah pembatal tayamum. Maka harus hafal yang batalkan wudu. Ini kan ilmu sehari-hari. Tak tahu man batal. Nyangkonya masih ada wudu. Itu. Yang pertama, yang kedua, tawahumul ma in tayammama li faqdi, menyangka ada air. Ngira ada air. Kalau tayamumnya karena tidak ada air, ya otomatis batal. Misalnya sudah tayamum, hujan lebat, ya napan banyu dulu. Gitu maksudnya ya. Napan banyu dulu nanti ya harus. Yang ketiga, wasalis ar-riddah, murtad. Murtad membatalkan tayamum. Murtad itu keluar dari Islam. Nah, kalau murtad ini ya bukan cuma tayamum yang batal, seluruh amalan yang sudah dilakukan habis. Habita amaluhu. Amalnya habis kalau orang murtad. Jadi sembahyangnya puluhan tahun habis, hilang. Hajinya berkali-kali hilang pahalanya. Balik nol kalau dia masuk Islam lagi. Jadi orang murtad itu bukan cuma tayamum batal, seluruh amalnya batal. Jadi kalau dia misalnya masuk Islam, murtad mungkin setahun, masuk Islam lagi, maka seluruh amal dia seumur hidup sebelum dia murtad habis. Dia masuk Islam lagi, balik dari nol. Jadi sholatnya ulang dari satu lagi. Jadi pahalanya habis sebanyak apapun itu. Ya, jadi saya perluas, bukan cuma tayamum yang batal, seluruh amal batal kalau orang murtad. Dan murtad itu tidak mesti pindah agama. Maka ada 3 murtad itu. Dari ucapan, perbuatan, keyakinan. Ucapan, ngomong basing-basing, awas hati-hati. Mempertanyakan, meragukan keadilan Tuhan. Kadang orang ngomong kan lepas lagi kesel, Tuhan tidak adil, hati-hati. Ngomong itu murtad. Ya, tidak boleh meragukan keadilan Allah. Allah sudah sangat adil. Kalau Allah tidak adil, selesai gitu ini. Ya, itu salah satu ucapan yang buat orang bisa jadi murtad. Atau menghina hukum Allah, menghina orang-orang yang dimuliakan, menghina nabi, menghina malaikat, menghina ulama. Nah, ini sering saya dengar ucapan ini. Kita sering dengar. Apa kalimatnya? Alim ulama tak maling tak makan lemak. Ya, sering kan kita dengar kalimat itu. Awas hati-hati itu. Ketika kata ulama disebut secara mutlak, tanpa embel-embel disebut ulama, maka yang dimaksud ulama itu adalah para nabi juga di dalamnya. Jadi ketika menyebut ulama dengan bahasa yang merendahkan, berarti dia juga menghina nabi. Karena nabi itu juga masuk dalam kategori ulama. Bahkan gurunya para ulama. Innama bu'ithtu mu'alliman, kata Rasul. Aku diutus menjadi nabi ini sebagai mu'allim, sebagai guru. Jadi profesi guru itu profesinya Rasulullah SAW. Jadi ketika mencaci maki ulama, ya, murtad. Ini kalimat yang biasa diucapkan sehari-hari. Saya sampai 2 bulan bahas masalah murtad yang 3 macam ini tadi di Masjid Agung Al-Amir Kurtum Ba'da Zuhur. Bayangkan. Panjang pembahasan. Sampai 2 bulan saya bahas hal ini. Ya. Murtad dari segi ucapan, perbuatan. Nah, terus komen-komen dengan cuaca kan galak gitu. Lah hujan pula, tak kering baju. Awas, hati-hati. Itu kalimat, ya, kalimat tidak boleh diucap. Karena berarti kita tidak setuju dengan qada Allah. Nula panas pula. Terkerising ngerai. Ya kan? Awas. Ini kan banyak tidak disadari kan?
Pokoknya kita terima baik. Nah, itu contoh. Kaget kita bahas secara khusus ya. Ini tidak cukup semenit 2 menit nerang ke murtad ya. Tapi murtad itu ada 3 macam. Ucapan, perbuatan, keyakinan. Keyakinan itu tidak diomong dalam hati baik. Misalnya dalam hati kita, caknya lemak lah jadi orang Kristen misalnya. Ada keyakinan pengen pindah agama. Awas, jangan ada di pikiran itu. Kalau dalam kita pembahasan ini ya saya kasih contoh kan? Boleh karena konteksnya menjelaskan. Tapi kalau bukan dalam konteks pembelajaran, dalam hati kita, caknya lemak jadi orang Kristen lagi. Caknya lemak jadi orang Hindu lagi. Caknya lemak pindah agama lagi. Di Kristen itu kalau jadi pendeta itu lemak. Karena saya dulu sangat dekat dengan Pak Lakamis, Pak Gajari gitu. Ya. Dan sedekah Jumat juga, ibu juga donaturnya kan semasa beliau masih di sini, ya itu luar biasa. Beliau itu ibunya itu satu-satunya dulur maknya itu yang muslimah, yang lainnya Kristen galu. Jadi sepupu Pak Lakamis itu banyak yang pendeta. Nah di Kristen itu, ya, jadi pendeta itu lemah karena duit gereja itu adalah duit pendeta. Beda dengan di Islam kan, bukan duit kiai, duit celengan itu duit masjid. Sehingga wajar kalau pendeta itu mobilnya ganti-ganti, rumahnya bagus-bagus. Karena memang gereja itu ya punya pendetanya. Dan kursi itu sesuai urutan donatur. Di depan itu yang sumbangan paling besar. Kursi nomor 2 itu kecil dikit. Terus sampai belakang itu mungkin yang cuma nyumbang 1.000 yang paling belakang gitu kan. Ada sistem itu di Kristen. Nah mungkin kita tahu fakta itu. Berarti lemah aja jadi pendeta ya. Akhirnya ada kepikiran, pengen murtad. Niat pengen murtad saat itu juga. Hati-hati. Nah itu i'tiqad. Itu bukan ucapan, bukan perbuatan. Jadi ini paling bahaya. Ngeri ya? Ngeri kan? Jadi pokoknya tahan kepada Islam, buntu tidak apa-apa. Penting Islam ya. Jangan kayak nyengok orang Kristen cak lemaknya hidupnya. Kita pengen pindah agama, murtad saat itu. Nah itulah murtad dari segi keyakinan. Dalam hati baik. Jadi hati-hati ngomong, hati-hati berbuat, hati-hati pikiran kita. Ya. Nah, dan ini kan udah banyak ya, gampang-gampang saja orang ngomong. Misal menghina sunnah Nabi. Untuk apa sholat berjamaah? Surga. Menghina sunnah Nabi. Nah, maka ada 2 harus dibedakan. Ada tidak mengamalkan sunnah, ada menghina sunnah. Tidak mengamalkan sunnah hanya rugi. Hanya rugi, tidak dapat pahala sunnah. Tapi menghina sunnah murtad. Beda kan? Menghina sunnah untuk apa berjilbab? Nah, misalnya, awas. Menghina jilbab murtad, tak pakai jilbab cuma berdosa. Beda kan? Tak salat itu dia berdosa besar. Tetapi ketika mencaci maki salat, menghina salat yang merupakan ajaran inti dalam Islam, amal pertama yang dihisab di akhirat nanti murtad. Paham bedanya ya? Tidak sholat dosa besar. Menghina sholat murtad. Tak berjilbab haram. Menghina yang berjilbab murtad. Lebih mana konsekuensinya lebih tinggi? Menghina. Jadi ladak makai menghina pula. Nah, jadi jangan basing-basing cakap. Ya, ngeri gitu. Kalau lah bahas bab murtad, oke, insya Allah kan kita bahas lain kali. Sampai di sini ada pertanyaan. Ya, mana? Perwakilannya itulah ya. Kalau udah wudhu ngupil, nah itu batal. Oh, wudhu ngupil. Rasanya minggu kemarin udah ditanya. Oh, di tempat lain berarti. Karena saya banyak majelis punya. Total ada 8 majelis yang saya susah. Jadi pernah ditanya. Berarti bukan di sini ya. Nah, ya. Ngupil itu tidak membatalkan wudhu. Upil itu kotor, tapi bukan najis. Artinya cukup dibasuh. Ya, kerak hidung. Ya, upil. Misalnya kayak dengan uduk kan, kadang tuh anak-anakku tuh betul deh aku nih makan permen, ujungnya kan kadang tuh makanan yang besar-besar, misalnya makan buah, makan apa. Aku kan udah ngambil uduk ya, tapi betul dah yang ada. Nah, makanya harus lapal yang membatalkan wudhu tadi. Masuk tidak makan? Kan tidak masuk. Jadi kita ukurannya maka harus ada ilmu. Jadi ketika tidak disebut dalam bab pembatal wudhu, berarti tidak membatalkan wudhu. Ya, hanya makruh karena nanti akan menyisakan
Nah, jadi cukup nanti kumur-kumur. Kalau tidak batal cukup kumur. Tapi intinya makan minum tidak membatalkan wudhu. Ya, kalaupun dihukumi makruh, ya itu maksimal makruh. Tapi sebenarnya halal, boleh, ya, tidak apa-apa, tidak membatalkan wudhu. Cukup nanti kumur-kumur atau siwak lagi atau gosok gigi. Ya, makan minum tidak batalkan wudhu. Kalau sebelum kan sudah udah. Tapi pakai hand body itu cuman. Ya, hand body itu najis apa tidak? Tidak kan? Jadi tidak apa-apa. Tapi kalau sebelum Yang masalah adalah masih ada hand body, masih ada bedak, masih ada bibir, langsung kita wudhu. Wudhunya tidak sah karena antara air dengan kulit terhalang oleh hand body. Kan air tidak langsung menyentuh kulit, tapi ke hand body. Atau air tadi akan bercampur dengan hand body sehingga merusak kemutlakan air. Sama dengan sabun kan? Jadi kalau kita mandi wajib langsung bersabun, tidak sah mandi wajibnya karena air tadi tercampur dengan sabun. Walaupun sabun itu suci, sampo itu suci, hand body itu suci, ya artinya halal dipakai, maksudnya ketika kita wudhu terhalang oleh itu semua, maka wudhu kita tidak sah karena air tidak langsung ke kulit. Jadi caranya apa? Buang dulu, bersihkan dulu bedak, hand body dan sebagainya tadi, baru wudhu. Jangan buangnya sama dengan mencuci muka waktu wudhu. Nah, harus pisah. Bersihkan dulu baru wudhu. Sama cak ada getah, buang dulu getah, buang dulu susu ikan, buang dulu bekas cat baru wudhu. Jangan sambil wudhu sambil bersihkan. Jadi tidak seperti itu. Bersihkan dulu baru wudhu. Kalau Misalnya Cak, nak sembahyang lebaran tuh tak kan? Jadi apa namanya tuh, ibu-ibu nih kadang ya termasuk aku lah, kadang misalnya anak ke masjid tuh kan pakai ya beringkas mata-mata kan, kadang tuh ada ibu ada di nyawa nak sembahyang pakai beringkas minyak tuh lalu ya masuk ke tempat pakai bang bibir apa itu nata, udah tahu posisinya kan? Ya, belum macam iya. Iya, berhias tidak dilarang asal tidak berlebihan. Iya. Iya. Boleh asal tidak berlebihan dan jangan mencolok niano. Iya, anak kondangan kan. Apapun yang berlebihan dilarang. Jadi ala kadarnya. Minyak wangi, ibu-ibu boleh pakai minyak wangi, tapi tidak boleh yang merek mamur. Nah, itu bahasa pakal balainya merek mamur. Jadi yang baunya soft, ya. Merek mamur ya nyengat. Nah, ada bagus ada yang menerjemahkan ya. Bahasa pakal balai sih. Merek mamur. Saya alhamdulillah masih hafal bahasa asli ya. Kerajaan. Jangan terlalu menyengat. Jadi sekedar tidak bau busuk bela ya. Oh, ini 50 meter masih berengus. Ah, itu tidak boleh. Untuk ibu-ibu ya. Masih? Hah? Tidak kedengeran? Sopel untuknya sopel mantap. Oh, soplen. Soplen. Ya, kalau ada guna tidak apa-apa. Ya. Kira-kira ada guna tidak itu? Mempercantik saja ya. Kalau untuk yang sudah menikah demi menyenangkan suami boleh. Cuma kalau gadis apa kepentingannya? Ya kan? Ya, boleh saja, asal tidak berlebihan. Masih ada? Ini ada yang bertanya. Ya, oke. Jika ada waktu, bagaimana hukum bermakmum pada mazhab selain Syafi'i yang berkaitan dengan keyakinan membatalkan wudhu bersentuhan laki-laki perempuan? Misal mazhab Maliki yang berkeyakinan beda tentang membatalkan wudhu bersentuhan laki-laki dan perempuan.
Ya, kalau misalnya kita sholat di Mekah, ya terpaksa kita ikut mazhab di sana. Tidak mungkin kita nak cara kita dewek kan, maksudkan diri. Jadi kita ikut keyakinan imam. Ya, ikut keyakinan imam. Maka insya Allah salatnya sah. Ya. Tapi ada juga yang berpandangan, ya tidak seperti itu. Jadi kita harus mufarokoh kalau perbedaan itu sangat tajam, yang sampai saling membatalkan. Ya. Jadi terserah keyakinan yang mana. Ikut cara imam, ya artinya ikut keyakinan imam yang beda dengan kita, karena memang kita sedang berada di daerah dia, ya ikut. Apalagi misalnya lagi haji, lagi umroh, terpaksa kita ikut cara di sana kan, nah, maka sah. Jadi ikut keyakinan imam, ya ikut keyakinan imam boleh. Tapi kalau tidak yakin, ragu-ragu, nah, lebih baik mufarokoh. Arti mufarokoh itu kita sholat berjamaah tapi dewean sebenarnya. Ikut barisan berjamaah tapi sholatnya sendirian. Seluruhnya dari awal sampai selesai. Cuma tetap ngiring imam. Jadi tidak terlalu mencolok bahwa kita itu mufarokoh. Tetap ikut. Ya, karena memang beda keyakinan. Nah, jadi itu pilihan. Terserah mau ikut yang mana. Ya. Tapi itu pas itu sholat yang biasa tadi niatnya itu ya adaan. Yo, adaan itu untuk sholat yang dikerjakan dalam waktunya. Ya. Jadi adaan itu sholat tepat waktu, itu namanya adaan. Kalau sholat sudah habis waktunya, berarti sudah qadhaan. Misalnya sekarang sudah jam 5:30, ya. Sementara zuhur belum digawekan, ya kan? Ah itu berarti zuhurnya jadi jadi qadhaan. Tapi kalau belum sholat asar, sekarang masih waktu asar. Ya kan? Waktu sholat itu kan sampai masuk waktu sholat berikutnya. Waktu asar sampai maghrib. Waktu maghrib sampai azan isya. Waktu isya sampai azan subuh. Waktu subuh bukan sampai azan zuhur. Sampai matahari terbit. Beda, khusus subuh beda ya. Nah, jadi kalau sekarang mau sholat asarnya sah. Dan masih adaan. Nah, beda dengan zuhur. Zuhur kan sampai asar. Sekarang sudah waktu asar. Berarti zuhur itu sudah qadhaan. Kalau tadi belum sholat zuhur. Itu beda adaan sama qadhaan. Adaan masih waktunya. Qadhaan sudah habis waktu. Qadhaan. Bukan kodok. Yang ngomong kalau dia tuh belum sholat, dia tuh belum azan maghrib. Nah pas sholat asar, tapi matahari terbenam mungkin tidak boleh. Oh iya, larangan sholat ketika matahari terbenam. Padahal dia belum sholat asar. Mepetnya sholat asarnya ya. Lah menjelang waktu maghrib. Oke, saya terangkan. Memang ada hadis yang melarang di 5 waktu sholat. Di 5 waktu. Terlarang sholat. Ketika matahari terbit. Ya, terus ketika matahari terbenam, ketika matahari tengah-tengah langit, ya istiwa, sama sudah asar, sudah subuh. 5 waktu ini ada yang bilang haram sholatnya, ada yang bilang makruh. Jadi ada 2 pendapat, haram dan makruh. Nah, yang haram itu apa? Sholat sunnah mutlak atau sholat yang tidak ada alasan, tidak ada sebab tertentu, ya maka dia haram atau ada yang bilang makruh. Tapi sholat wajib tetap, sholat qadha tetap boleh, tahiyatul masjid tetap sunnah. Jadi kita masuk masjid sekarang, kan sudah asar nih berarti. Masuk masjid sekarang, ya tidak terlarang sholat tahiyatul masjid, karena yang dilarang itu adalah sholat sunnah mutlak. Sholat tahiyatul masjid itu sholat yang ada sebab, gitu. Jadi boleh tahiyatul masjid walaupun sudah asar, sudah subuh. Kita masuk masjid sudah subuh, kan dalam sholat tadi, dalam hadis. Tapi tetap boleh karena yang dilarang sholat sunnah mutlak. Nah, sholat tahiyatul masjid itu bukan sunnah mutlak, tapi sholat yang ada sebab. Sebabnya masuk masjid. Walaupun sudah subuh masuk masjid, walaupun sudah asar masuk masjid, tetap sunnah. Nah, makanya baca hadis jangan baca baik. Harus baca tafsirnya, baca syarahnya. Dijelaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar yang dilarang pada 5 waktu tadi sholat sunnah mutlak, bukan seluruh sholat.
Berarti sholat wajib tetap, sholat kodok tetap boleh, sholat tahiyatul masjid tetap boleh. Paham ya? Tidak seluruh sholat. Nah, ini yang kadang kurang penjelasan. Seolah-olah tidak boleh kalau sholat sudah asar. Ada juga yang melarang sholat jenazah sudah asar. Sholat jenazah itu ada sebab. Ya kan, berarti tidak termasuk sholat yang dilarang sudah asar. Kan ada yang kita memakam sudah asar kan? Ya, di Masjidil Haram itu 5 waktu sholat jenazah terus. Ya kan? Dan sholat jenazah setelah sholat terus sudah asar, sudah subuh, tidak terlarang. Karena apa? Bukan seluruh sholat yang dilarang. Yang dilarang hanya sholat sunnah mutlak. Paham ya? Oke. Baik, kita cukupkan mungkin ya. Nah, Ibu sudah dijemput dan hari juga sudah sore. Saya juga akan ke Al-Amir untuk lanjutkan tugas berikutnya. Mudah-mudahan yang kita bahas pada sore hari ini manfaat, ilmunya berkat, dan tentu yang paling penting adalah ilmunya diamalkan. Terakhir saya ingin kasih peringatan untuk kita semua. Bil khusus saya, kata Rasul, man zada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa ilmunya bertambah, makin pintar tapi tidak menjadi lebih baik, maka dia makin jauh, bukan makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan kita makin pintar, makin bagus. Ya, makin benar amal ibadah kita. Ini saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.